Halo, kita jumpa lagi pada pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal materi tentang gaya. Nah, gaya itu apa sih? Di sini Ibu menggambarkan ada robot yang sedang mendorong loker ya menuju ke rumah. Gaya juga disebut sebagai force ya. Nah, lambang besaran gaya adalah F besar. Satuan gaya dalam SI adalah Newton atau disingkatnya N besar. Sedangkan satuan gaya selain Newton yaitu Dyne. Selain Dyne ada kilogram sekon kuadrat per meter. 1 Newton sama dengan 100.000 Dyne. 1 Newton sama dengan 1 kilogram sekon kuadrat per meter. Nah, sebetulnya gaya itu apa sih? Pasti setiap saat kita sering melakukan gaya. Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Gaya juga merupakan besaran vektor, yang berarti memiliki nilai dan arah. Nah, karena gaya itu merupakan besaran vektor, maka kita bisa menggambarkannya sebagai anak panah, yang memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama ada titik acuan, ya, sebagai pangkal dari gaya tersebut. Kemudian ada panjang garis, yaitu menggambarkan besarnya gaya. Semakin besar gaya, maka digambarkan dengan garis yang semakin panjang. Kemudian pada ujung, yang ini, tanda panah ini menunjukkan arah gaya. Baik itu gaya ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah. Nah, contohnya gaya 10 Newton, arahnya ke kiri. Kita bisa menggambarkan sebagai berikut. Jika jarak antar titik ini mewakili 1 Newton, maka kita bisa menggambarkannya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 titik ya. Kemudian arah tanda panahnya itu arahnya ke kiri ya. Nah, selain bisa dituliskan dalam bentuk kalimat seperti ini, gaya 10 Newton ke kiri juga bisa dituliskan sebagai F sama dengan negatif 10 Newton. Tanda negatif atau minus menunjukkan bahwa arah gaya itu ke kiri. Kita mengambil patokan seperti koordinat Kartesius ya. Kita sedikit mengingat koordinat Kartesius di mana ada yang ke atas yaitu koordinat Y, yang ke bawah yaitu koordinat min G, kemudian yang ke kanan X, dan yang ke kiri adalah min X ya. Jadi kita mengambil patokan seperti ini. Yang ke kiri ataupun ke bawah kita beri tanda negatif. Nah, berikutnya akibat dari gaya. Gaya bisa mengubah bentuk dan ukuran. Gaya bisa mengubah arah. Gaya bisa memperlambat atau mempercepat gerak. Gaya bisa mengakibatkan benda diam menjadi bergerak ataupun sebaliknya. Nah, contohnya misalkan di sini ada orang yang mendorong mobil. Mobil itu tadinya mogok, kemudian didorong oleh 2 orang dan bisa bergerak. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada sebuah kaleng yang kemudian jika kaleng itu ditekan, maka kaleng itu akan berubah bentuk. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mengubah arah ya. Sebelum bola itu dipukul, arah bola yaitu menuju ke pemukulnya.
sedangkan setelah dipukul arahnya menjadi berlawanan. Nah, berikutnya gambar yang keempat menggambarkan bahwa ada sebuah mobil yang bergerak kemudian direm secara mendadak. Berarti dari yang tadinya bergerak menjadi diam, ya. Nah, berikutnya jenis-jenis gaya berdasarkan kontak bendanya. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, maksudnya apa? Bahwa gaya sentuh itu berarti benda dengan penyebab gaya itu harus memiliki interaksi atau saling bersinggungan. Contohnya, gaya pegas, gaya otot, gaya gesek, gaya mesin. Gaya otot misalnya, pada saat kita akan memegang atau mengangkat sebuah benda, maka tangan kita itu harus menyentuh benda yang akan kita angkat. Kemudian, gaya tak sentuh. Contohnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Nah, maksudnya apa? Misalnya, gaya magnet dapat menarik besi dari jarak tertentu. Jadi maksudnya tidak langsung bersinggungan atau bersentuhan. Nah, berikutnya adalah jumlah gaya atau sigma F, ya. Sigma F itu juga sama saja dengan resultan gaya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dengan tetap memperhatikan arah. Contoh 1. Jeffrey mendorong sebuah kotak kayu ke arah kanan dengan gaya sebesar 20 Newton. Pada saat bersamaan, adik Jeffrey ikut mendorong dengan gaya 5 Newton. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja dan tentukan resultan gayanya. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa gaya yang diberikan Jeffrey dengan gaya yang diberikan adik Jeffrey itu memiliki arah yang sama, yaitu sama-sama ke kanan. Maka kita bisa menggambarkan sebagai Jeffrey gaya 1 atau F1 sebesar 20 Newton arahnya ke kanan. Kemudian gaya 2 sebesar 5 Newton yang arahnya juga sama-sama ke kanan. Maka resultannya adalah bisa langsung kita jumlahkan karena sama-sama ke kanan, maka keduanya memiliki tanda positif, ya. Maka sigma F sama dengan F1 plus F2, yaitu 20 Newton plus 5 Newton sama dengan 25 Newton. Contoh kedua. Sebuah troli yang berisi permen sedang diperebutkan oleh 3 orang. Orang pertama dan kedua menarik troli ke arah kiri dengan gaya masing-masing sebesar 40 Newton dan 10 Newton. Sedangkan orang ketiga menarik troli ke arah kanan dengan gaya sebesar 40 Newton. Nah, siapakah yang berhasil merebut troli tersebut? Dari soal digambarkan ada perbedaan arah antara orang pertama kedua dan orang ketiga. Maka bisa kita gambarkan sebagai orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ya. Karena ketiganya itu saling menarik, maka arahnya berlawanan, ya. Ini adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga dengan gaya masing-masing 40, 10, dan 40. Nah, kita bisa menjelaskan siapakah yang berhasil merebut troli tersebut dengan mencari resultan dari gaya tersebut. Atau sigma F sama dengan
Kalau ini kita sebut FA, FB, dan FC, maka FA plus FB plus FC, ya. Kita pindah di sebelah sini. Dengan memperhatikan arah sekali lagi, maka dua gaya yaitu FB dan FA ini memiliki tanda negatif, ya. Ini juga negatif. Maka FA yaitu negatif 40 Newton ditambah dengan FB yang nilainya juga negatif 10 Newton baru ditambah dengan FC-nya yaitu 40 Newton. Nah, kalian harus ingat bagaimana penjumlahan tanda negatif. Maka di sini adalah negatif 40 ditambah negatif 10 menjadi negatif 50 Newton ditambah 40 Newton. Hasilnya adalah negatif, iya betul, negatif 10 Newton. Artinya, di sini tanda negatif itu menunjukkan bahwa yang menang itu arahnya, arah gerak dari troli ini adalah arahnya ke kiri, ya. Ke kiri dengan gaya sebesar 10 Newton. Berarti kita bisa menyimpulkan siapakah yang menang adalah tim biru, ya. Dengan gaya 10 Newton, ya. Arahnya tentu saja ke kiri. Oke. Bisa dipahami, ya? Oke. Terima kasih.